Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kalian tentu sehat bukan? Ya anak-anak, Bu Guru dalam masa pandemi ini Bu Guru mau berbagi cerita tentang masa pandemi ya. Intinya kita jaga kesehatan, terus protokol kesehatan tentang COVID-19, jaga jarak juga, memakai masker tentunya, cuci tangan sudah melakukan kegiatan apapun dengan sabun, dan selalu sedia sabun untuk cuci tangan atau untuk kebersihan kita. Di pagi ini Bu Guru mau belajar tentang tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Di sini Bu Guru tampakkan sebentar. Ada di sini tampakkan tujuan pembelajarannya dari nomor 1 hingga nomor 6. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks cerita pelestarian alam, siswa dapat menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Nanti kalian lihat ada cerita apa di situ. Terus, nah di sini Bu Guru tambahkan beberapa jenis-jenis pekerjaan. Nah ya, tentunya kalian sudah paham. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada gambar di sini. Nah, kalian sebutkan yang kalian tahu. Ya, maksimal 10 saja. Ya. Di sini apakah ada yang orang tuanya bekerja sebagai guru? Apakah ada yang bekerja sebagai polisi? Apakah ada yang bekerja hanya sebagai buruh swasta atau bekerja di pabrik? Ya, betul. Tentunya ada yang bekerja sebagai apa lagi? Peternak. Betul. Ada yang bekerja sebagai petani. Di sini ini gambar apa coba anak-anak? Ini gambar nelayan atau orang mencari ikan. Di sini ada gambar apa anak-anak ini? Dan ini? Dan ini, coba anak-anak pahami gambar yang ada di gambar ini, di gambar depan ini. Nah, anak-anak. Nah, dalam pembelajaran ini, anak-anak disuruh menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang kalian pahami pada gambar ini. Sudah paham anak-anak? Tentunya sudah paham karena anak-anak Bu Guru yang pintar-pintar. Nah, sekarang ayo mengamati gambar. Apa kalian mengenal gambar di bawah ini? Coba lihat lebih jelas lagi. Kalian hidup di lingkungan pada gambar yang mana? Apakah kalian di sekeliling rumah ada sawah? Ada perkebunan teh? Ada nelayan? Ada peternakan? Laut? Terus ada hutan, pepohonan besar. Pahamilah anak-anak, kalian hidup di lingkungan pada gambar yang mana? Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan lagi ke selanjutnya, yaitu tentang dongeng seorang petani kelapa. Apakah ada pohon kelapa di sekeliling rumah kalian? Dalam dongeng ini, petani kelapa membawa gerobak yang dipacu oleh seekor kerbau. Simak ya anak-anak, dongengnya seperti apa? Bu Guru bacakan. Suatu hari, seorang petani sedang memanen kelapa di ladang.
Dia memasukkan hasil panenannya ke dalam gerobak. Gerobak itu ditarik seekor kerbau. Hasil panenannya sangat banyak hingga gerobaknya berat ke belakang. Dalam perjalanan pulang, petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki. Menurutmu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak ini sampai ke rumahku? Tanya petani kepada si anak lelaki. Si anak memperhatikan gerobak yang penuh kelapa. Dia berpikir sejenak, jika kau menjalankan kerbaumu pelan-pelan, kau akan sampai rumah siang hari, ucap si anak. Tapi jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, kau akan sampai rumah malam hari, lanjut si anak. Petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumah siang ini jika aku memacu kerbauku dengan cepat, kata petani. Terserah kau saja mau percaya ucapanku atau tidak, kata si anak lelaki itu sambil pergi. Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya. Gerobaknya pun berguncang, membuat beberapa butir kelapa jatuh. Petani segera turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Petani itu kemudian memacu kerbaunya. Karena berguncang dengan keras, beberapa butir kelapanya jatuh lagi. Petani itu kembali turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Kejadian itu terus berulang sampai petani tiba di rumahnya. Saat itu hari sudah malam. Petani turun dari gerobaknya dengan rasa lelah. Dia akhirnya mempercayai ucapan si anak lelaki. Karena dia memacu kerbaunya dengan cepat, maka kelapanya banyak yang jatuh. Dia pun harus berkali-kali berhenti untuk memungutnya. Itulah yang membuat perjalanannya menjadi lama. Nah, anak-anak, dari cerita yang Bu Guru bacakan, kalian harus bisa memahami apa isi dari cerita dongeng petani kelapa. Ya. Setelah kalian memahami isinya, memahami maksudnya dari cerita ini, Bu Guru harapkan Bu Guru berharap juga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru. Apa saja pertanyaannya? Lihat. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dongeng di atas. Nah, ini ya pertanyaannya dari nomor 1 hingga nomor 6. Ya, kalian sudah bisa membaca dan mendengarkan cerita Bu Guru. Kalian baca soalnya, jawab pertanyaannya, jawab pertanyaan dari soal-soalnya. Terus, setelah membaca dan memahami hingga bisa menjawab pertanyaan di atas, Ibu Guru berharap anak-anak bisa memetik hikmah dari dongeng di atas ya. Nah, tak lupa jawaban yang sudah ditulis di selembar kertas, nanti difoto dan kirim ke WA grup. Sertakan nama lengkap anak-anak ya. Nah, dari dongeng di atas, dan dari soal yang Bu Guru sudah kasih, sekiranya Bu Guru bila ada kekurangan dalam pembelajaran, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian ya anak-anak. Bila ada kekurangan, kesalahan dalam memberikan pembelajaran hari ini, tentunya anak-anak sudah paham ya dari apa dongeng yang Bu Guru bacakan. Bila anak-anak belum paham, baca lagi dongengnya. Baca lagi cerita dongeng di atas. Pahami. Dan tak lupa lagi Bu Guru ingatkan tentang jenis-jenis pekerjaan yang di atas. Jawab atau sebutkan ya anak-anak. Nanti jawaban kalian Bu Guru tunggu di WA grup. Nah, cukup sekian anak-anak. Bu Guru minta maaf sekali.
Anak-anak semangat di rumah belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.